Putin dan Macron gelar diskusi genting, isinya berisiko tinggi. Dengan ketegangan yang semakin tinggi di benua Eropa, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengadakan diskusi berisiko tinggi melalui telepon. Kedua pemimpin dunia itu akan saling berhadapan membahas permintaan Moskow untuk jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan NATO. Kremlin merilis versi pembicaraan itu pada Jumat 28 Januari, di mana kedua pemimpin menyentuh banyak topik kritis. Putin mencatat bahwa pihak Rusia akan dengan hati-hati mempelajari jawaban tertulis atas rancangan perjanjian jaminan keamanan dari Amerika Serikat dan NATO, kemudian memutuskan tindakan lebih lanjut, papar pernyataan Kremlin. Menurut layanan pers Presiden Rusia, Putin mengakui ketidakpuasan Moskow dengan tanggapan yang diterimanya awal pekan ini dari pihak Amerika Serikat setelah negosiasi beberapa pekan. Balasan Amerika dan NATO tidak mempertimbangkan kekhawatiran mendasar Rusia, seperti pencegahan perluasan NATO, penolakan menyebarkan sistem senjata di dekat perbatasan Rusia, dan juga mengembalikan potensi militer dan infrastruktur blok ke posisi 1997 di Eropa ketika Undang-Undang Pendiri Rusia NATO ditandatangani, bunyi pernyataan Kremlin itu. Disepakati kedua belah pihak akan melanjutkan dialog tentang berbagai masalah keamanan di benua itu. Macron memberitahu Putin tentang pendekatan Paris di jalur pan-Eropa. Ungkap pemberitahuan Kremlin itu menyebutkan posisi Perancis sebagai Presiden Dewan UE untuk paruh pertama tahun 2022. Ketika membahas situasi di Ukraina Timur yang dilanda perang, Putin menegaskan kembali pentingnya Kiev menerapkan ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian Minsk yang dirancang untuk mengakhiri konflik di wilayah tersebut. Moskow sebelumnya mengatakan pihaknya mendukung protokol yang ditulis pada 2014 menuduh Kiev gagal memenuhi sisinya dengan menolak bernegosiasi dengan para pemimpin daerah yang memisahkan diri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah mengklaim wilayah tersebut adalah proksi Rusia dan bersikeras dia akan mengadakan pembicaraan langsung dengan Putin sebagai gantinya. Panggilan antara kedua kepala negara itu terjadi tidak lama setelah negosiator Rusia dan Ukraina mengadakan pertemuan maraton di Paris untuk membahas deeskalasi di wilayah Donbas yang dilanda perang. Menyusul pembicaraan yang diadakan sebagai bagian dari format Normandia yang juga mencakup Perancis dan Jerman. Kepala perwakilan Moskow mengatakan terlepas dari semua perbedaan interpretasi, kami sepakat gencatan senjata harus dipertahankan oleh semua pihak sesuai kesepakatan. Sebelumnya pada Januari, Macron menandai dimulainya kepresidenan negaranya di Uni Eropa dengan menyerukan tatanan Eropa baru, bebas dari ancaman, paksaan, dan lingkup pengaruh. Ini secara luas ditafsirkan sebagai langkah bahwa Perancis ingin memainkan peran yang lebih aktif dalam negosiasi daripada mendelegasikan diskusi tentang keamanan Eropa ke Washington. Baik untuk kita dan Rusia demi keamanan benua kita yang tidak terpisahkan. Kita membutuhkan dialog ini, ungkap Presiden Perancis, seraya menambahkan itu harus menjadi dialog yang jujur dan menuntut dalam menghadapi destabilisasi, campur tangan, dan manipulasi. Dominique Moissy, ilmuwan politik Perancis dan salah satu pendiri Institut Francis des Relations Internationales yang berbasis di Paris, mengatakan kepada Associated Press bahwa Macron telah lama berusaha menyetel ulang hubungan antara Perancis dan Rusia. Melakukannya berdasarkan campuran bersikap terbuka dan tegas, namun dia meragukan kesuksesan masa lalu dan masa depan, menyebutnya sebagai tantangan. PM Pakistan terima kasih ke Putin karena menentang penghinaan Nabi Muhammad.
Perdana Menteri Imran Khan berterima kasih kepada Presiden Rusia Vladimir Putin karena menentang penghinaan terhadap Nabi Muhammad yang berdalih kebebasan berekspresi. Ucapan itu disampaikan langsung melalui kontak telepon. Menurut kantor PM Pakistan, kontak telepon kedua pemimpin itu berlangsung hari Senin. Bulan lalu, Putin saat berbicara dalam konferensi pers tahunan di Moskow mengatakan bahwa menghina Nabi Muhammad tidak bisa dianggap sebagai ekspresi kebebasan artistik, tetapi merupakan pelanggaran kebebasan beragama. Presiden Rusia juga mengkritik publikasi sketsa penistaan Nabi di majalah Prancis Charlie Hebdo. Apakah penghinaan terhadap Nabi Muhammad? Apakah ini kebebasan artistik kreatif? Saya pikir tidak, kata Putin saat itu. Ini adalah pelanggaran kebebasan beragama dan pelanggaran perasaan suci orang-orang yang memeluk Islam. Dan ini menghidupkan manifestasi lain yang lebih akut dan ekstremis, katanya lagi. Tindakan seperti itu menurut Putin menimbulkan pembalasan dari kelompok ekstremis. Menurut Putin, apa yang disebut sebagai kebebasan artistik semacam itu memiliki batasnya dan tidak boleh melanggar kebebasan orang lain. Setelah percakapannya dengan Putin, PM Khan dalam sebuah tweet mengatakan bahwa dia berbicara dengan Putin terutama untuk mengungkapkan penghargaan saya atas pernyataan yang tegas bahwa kebebasan berbicara tidak bisa menjadi alasan untuk melecehkan Nabi suci kita Shallallahu Alaihi Wasallam, tuliskan. Kedua pemimpin juga membahas cara untuk memajukan perdagangan dan kerjasama lain yang saling menguntungkan antara kedua negara. Kami saling mengundang untuk mengunjungi negara kami, lanjutkan seperti dikutip Gulf News Selasa 18 Januari. Kemudian, kantor Perdana Menteri juga merilis pernyataan yang mengatakan bahwa PM Imran menghargai pernyataan Putin. Menurut kantor tersebut, Khan menyatakan bahwa dia telah secara teratur menarik perhatian dunia, khususnya Barat terhadap kebangkitan mengerikan dalam Islamofobia dan kebencian terkait dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Perdana Menteri menggarisbawahi bahwa hubungan bilateral Pakistan dengan Rusia berada pada lintasan yang meningkat dengan fokus yang meningkat pada perdagangan, hubungan ekonomi, dan kerjasama energi. Dia menegaskan kembali tekad pemerintah untuk realisasi awal proyek pipa gas aliran Pakistan, imbuh pernyataan kantor tersebut. Kedua pemimpin turut membahas situasi di Afghanistan dan sepakat untuk meningkatkan kerjasama bilateral di berbagai bidang seperti peningkatan pertukaran tingkat tinggi dan tetap berhubungan erat mengenai hal yang berkaitan dengan Afghanistan. Perdana Menteri menggarisbawahi bahwa Afghanistan yang damai dan stabil sangat penting bagi stabilitas regional. Afghanistan menghadapi tantangan kemanusiaan dan ekonomi yang mengerikan dan dukungan masyarakat internasional kepada rakyat Afghanistan pada saat kritis itu tetap sangat penting, paparnya.